Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Jadi kita bakal lanjut lagi di video pembahasan soal UTS di bahasa Indonesia ya. Ini UAS, UAS di bahasa Indonesia tahun 2019 dan 2020. Nah, kita bakal bahas beberapa soal mungkin pilihan ganda ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba mulai bahas yang pertama adalah nomor 1, manakah kalimat yang benar dalam paragraf penutup surat? Nah, di sini ya teman-teman, untuk cara menjawabnya adalah kita lihat dulu nih kira-kira manakah yang benarnya. Yang A, atas kerjasama saudara. Demikian kalau di sini demikian itu kalau setelah koma itu tidak ada, jadi ini kurang tepat. Terus kita lanjut, atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Nah, ini kita tandai ya, ini benar. Kenapa? Karena pakai Bapak dan atau Ibu dan tidak pakainya ya. Nah, jadi ini benar. Terus nih atas perhatian, nah di sini sama dengan B, bedanya pakai mengucapkan. Apakah benar kalau mengucapkan dengan mengucapkan benar? Sebenarnya sama aja. Uh, mengucapkan benar dan kami ucapkan itu sudah sangat tepat. Nah, tapi lihat teman-teman di sini perhatiannya P-nya ini besar, jadi harusnya ini salah ya, sama dengan yang A. Terus yang D ini juga salah ya, karena hanya bilang demikian pemberitahuan kami sampaikan. Nah, ini salah. Harusnya kan eh, kalimat yang produktif itu ada atas dan istilahnya kepada subjek suratnya ya. Jadi ini juga salah. Maka yang benar adalah yang B. Nah, terus kita lihat lanjut nomor yang 2. Manakah kalimat yang benar untuk membalas surat dinas? Nah, kita lihat yang A. Membalas surat saudara nomor titik-titik tanggal. Nah, ini kurang tepat dan koma. Nah, ini kan harusnya koma, setelah koma ini ada kalimatnya. Kami informasikan bahwa sehubungan dengan itu atau gimana gitu kan. Nah, ini juga salah. Yang B, bersama surat ini kami sampaikan dengan kepada saudara. Nah, oke, udah ada pernyataan dari penerima surat, tapi tidak ada seperti ini nih, surat saudara nomor berapa. Ini kan harusnya dirinci ya, jadi ini juga kurang tepat. Terus yang C, kita lihat surat saudara nomor titik-titik tanggal titik sudah kami terima dengan baik. Nah, ini sampai sini juga benar. Terus sehubungan dengan itu, nah ini juga benar ya, karena kalau sudah ada kalimat selanjutnya ya. Maksudnya kalimat setelah dengan pernyataan kita sudah menerima surat dari itu ya, surat surat sebelumnya, maka pasti kita akan informasikan atau ada kata-kata sehubungan dengan itu. Nah, nomor D, surat saudara nomor titik-titik tanggal titik-titik tentang rencana kerjasama kita pada tahun anggaran 2020 sebenarnya itu. Nah, ini antara C dengan D kemungkinan benar. Tapi kita lihat dulu apa perbedaannya. Mungkin dari kalimat ini sudah jelas ya. Bedanya adalah yang D itu ada tentang. Nah, memang kalau dalam surat kita membalas surat ya, dalam isian surat dinas itu pasti ada tentangnya. Karena kan ada hal ya, ada hal. Itu kan pasti ada hal, misalnya permohonan narasumber atau gimana. Nah, kita kan pasti pakai surat saudara nomor titik tanggal titik tentang permohonan. Nah, itu kan biasanya gitu. Nah, tapi di sini untuk yang D kenapa salah? Karena ini ada kita. Nah, di sini kita ini kurang tepat karena hanya ada subjek ya. Karena di sini ini harusnya tentang bukan tanpa kita, harusnya kerjasama ini atau kerjasama antara gitu. Mungkin lebih tepat, tapi memang salah karena ada kata-kata ini dan ada anggaran ini sudah benar. Cuma ada kata ini istilahnya hanya salah pada kata ini. Maka yang benar adalah yang C. Saudara nomor titik tanggal titik sudah kami terima dengan baik hubungannya itu. Nah, ini juga tepat. Meskipun memang belum ada tentang, tapi ya ini sudah benar. Ya sudah sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Oke, kita lanjut nomor 3 dan 4. Nah, nomor 3 dan 4, manakah kalimat berikut yang benar? Nah, ini semuanya kalimatnya sama, tapi bedanya hanya ada di sini. Ini adalah agar dapat sebelum itu yaitu. Nah, kita lihat dari yang awal. Tujuan penyusunan karya tulis ini adalah, nah di sini ya teman-teman, kalau misalkan kalian jeli, nah di sini tujuan penulisannya itu biasanya tidak ditulis dengan adalah ya, karena kata adalah itu kan seperti apa ya, kalau bisa dibilang bahasa dari pemahaman aku itu ya hanya sebagai penjelasan gitu, penjelasan. Tapi di sini kalau kita lihat kata-katanya itu kurang tepat. Kenapa? Karena di sini harusnya
rumusnya ini di sini adalah ganti dengan kata yang ini. Adalah itu mungkin kurang tepat ya. Tidak kelogisan bahasanya tidak dapat. Yang B agar dapat. Nah, ini juga kurang sama dengan adalah kurang tepat karena agar dapat. Nah, itu logisnya juga kurang. Terus yang ini, yang D untuk menyusun karya tulis yaitu, yaitu itu biasanya itu digunakan untuk yang kalimat perincian gitu. Jadi ini kan hanya satu rincian ya, jadi kurang tepat sih. Nah, kalau ini ya tujuan penyusunan karya tulis ini untuk mempelajari penerapan sistem informasi akuntansi pengeluaran di konteks. Nah, ini lebih logis ya, lebih logis dan lebih pas. Kenapa adalah dan untuk ini hampir mendekati, tapi adalah itu lebih kepada definisi mungkin, bukan dengan tujuan. Karena ini kan tujuan ya, bukan definisi. Maka yang benar adalah yang. Nah, yang 4, manakah penulisan kutipan yang tepat? Nah, di sini kita lihat ya, kata-katanya sama. Jadi gini, ini adalah menurut Jufri, BMN adalah, nah ini adalah contoh dari kutipan langsung ya teman-teman. Kutipan langsung. Nah, kutipan langsung ini harus ciri khasnya itu ada ini ya, ada petik, tanda petik. Sama ini ada tanda petik. Di setelah kalimatnya dan koma petik. Nah, gitu. Terus diawali dengan kata menurut. Nah, kata menurut ya. Nah, bedanya adalah kalau di sini kita lihat, kan tadi kan aku udah bilang, oke, tanda petik, kita lihat kata-katanya mana yang tadi pakai tanda petik, antara B dengan B, berarti salah ya. Nah, B dan B itu salah. Nah, terus untuk tahun dan ini apa namanya? Tahun dan halaman buku ini harusnya ya, tahun dan halaman buku ini harusnya ada spasi dan diberi tanda titik 2. Kita lihat mana untuk D sudah salah ya. Nah, kita lihat antara A dengan C. Nah, titik koma itu tidak dipakai dalam kutipan langsung, tapi titik 2. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Kalian bisa cek di internet atau PPT Tusko ya, itu titik 2 ya biasanya. Nah, terus biasanya dikasih spasi. Itu makanya benar. Terus ada tanda kutip karena ini kutipan langsung ya. Nah, maka memang harus dikasih tanda ketik di kalimatnya. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut. Nah, manakah penulisan pokok surat yang tepat? Nah, ini lihat ya. Jadi nomor itu dari pilihan A sampai D ini sudah benar semuanya. Terus sifatnya kita lihat segera, berarti kan S-nya harus besar. Kita lihat, oh ternyata yang C ini salah. Kenapa segeranya kecil? Berarti salah. Yang kedua, yang kita lihat lampiran. Nah, lampiran itu kan satu lembar. Nah, tidak ada pakai huruf 1 dalam kurung satu lembar, ini salah. Seperti B, tinggal A dan D. Seminar ini sama semua ya. Nah, tinggal yang lampiran kita lihat. Kalau yang D itu huruf L-nya kecil, tapi kalau yang A itu L-nya besar. Nah, kira-kira mana yang benar? Nah, yang pasti adalah yang L-nya besar ya. Ingat kalau misal lampiran itu satu lembar, lembarnya itu L-nya itu besar. Jadi yang benar adalah R. Nah, bisa kita lihat di PPT ini ya, teman-teman. Nah, jadi untuk PPT ini bisa kalian lihat ya, teman-teman. Harus L-nya itu besar ya. Nah, di sini. Ini yang benar ya. Contoh, yang salah itu adalah B-nya kecil ya. Kayak gini kan salah nih. Nah, di sini yang benar ya. Jadi B berkas misalkan eksemplar atau tadi lampiran gitu. Nah, B-nya harus besar gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, nomor 6. Manakah penulisan bagian surat dinas berikut yang benar? Nah, kita bisa lihat sini ya. Ini adalah contoh isi surat ya. Jadi harus berhati-hati. Nah, di sini ya untuk ketika padanya ya. Kan kata-kata di terakhir ini sudah ada pada. Nah, di sini tidak ada tidak ada titik 2. Kita lihat mana yang pakai titik 2. Oh, antara B dan C. Berarti B dan C udah pasti salah dong, ya kan? Karena tidak boleh ada titik 2 di sini. Karena ini bukan panjatan kalimat ya. Aku lupa juga tanda petik itu apa. Tapi intinya adalah kalau sudah pada itu tidak boleh dikasih tanda titik 2. Terus salat hari hanya kecil sama Rabu dan Jumat. Nah, ini
Kata bakunya kita lihat Jumat, ingat kemarin Jumatnya digabung ya, bukan pakai tanda petik, makanya ini salah yang A. Nah tinggal yang D. Nah kita lihat kenapa D benar, karena tadi ya kalau yang A itu Jumatnya salah di sini. Terus kita lihat yang C salah kenapa? Karena ada dua. Terus ya teman-teman, di sini kalau misalkan di tempatnya dan tanggal kita lihat ini kan tanda pisah. Nah kalau tanggal yang menunjukkan masa waktu atau tenggat waktu atau ya rentang waktu itu pasti pakai tanda hubung. Bedanya tanda hubung itu adalah lebih panjang ya dibanding tanda pisah, makanya salah juga. Ini juga salah yang B, yang C benar, benar tapi salahnya di sini ya. Nah, yang D benar. Nah, terus yang tanggal. Nah, mungkin tanggal SD ini juga benar juga sampai dengan, tapi biasanya itu di surat itu pakai yang kayak gini, tanda hubung juga sama dengan yang Rabu Jumat. Nah, lagipun yang C itu tidak salah. Nah, kenapa dia benar juga? Karena di sini tempatnya itu Jalan Juang nomor 5 Jakarta. Nah, di sini kasih koma. Sedangkan yang C itu tidak ada koma. Maka salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nah, kita lanjut. Nomor 7 dan nomor 8. Nah, di sini nomor 7 kepawaraan itu mungkin pertemuan ke 13 atau 14. Mungkin itu sih setelah diskusi di pidato. Nah, jadi teman-teman untuk yang pewaraan ini hanya ditanya tentang kalimat yang benar dan kepewaraan. Nah, di sini ya teman-teman waktu dan tempat intinya adalah kalau misalkan kalimat itu di kepewaraan atau kayak MC lah ya, itu tidak ada waktu dan tempat persilahkan. Maka di sini adalah salah nomor yang dan dia itu tidak ada. Kenapa? Karena ini tidak kelogisan ya, kelogisan bahasa dan juga yang dipersilahkan itu waktu dan tempat, bukan si direkturnya Pak Bapak Basuki ini. Jadi kita lihat tinggal jawaban antara A dengan C. Nah, untuk yang C, kan kita harus ingat ya kemarin ya, struktur kalimat yang benar adalah minimal itu SP ya, SP atau ada SPOK. Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, memang itu harusnya adalah kita lihat yang C, kepada Bapak Basuki. Nah, ini kan tidak jadi subjek ya, bukan subjek ini, jadi keterangan. Kan? Mungkin ini benar, yang C ini benar, tapi kita tidak tahu mana subjeknya. Subjeknya tidak ada, karena kepada kan, jadi keterangan. Sedangkan kami persilahkan itu predikat, ya kan? Jadi ini salah. Nah, tinggal A yang benar. Kenapa yang terhormat? Benar, karena kan bukan ini ya, bukan preposisi ya. Jadi yang A ini yang terhormat Bapak Basuki, Direktur Personalia. Ini Direktur Personalia ini sebagai keterangan. Sedangkan yang terhormat Bapak Basuki ini subjek. Ini adalah berarti kan sudah ya SPO, SPK lah ya, berarti benar. Jawabannya benar adalah yang A. Nah, yang 8. Menurut rencana dalam pertemuan itu akan dihadiri oleh para pejabat tinggi kementerian. Nah, perbaikan kalimat ini adalah yang pasti P ini harusnya kecil. Jadi ini kita lihat yang B, P dan T-nya besar, salah. Yang C juga salah, karena P dan T-nya besar ya. Kita lihat. Tinggal yang A dan B. Kita lihat di sini. Kemenku tetap tinggi, besar ya, karena ini akronim atau singkatan yang boleh kapital. Kita lihat. Nah, menurut rencana dalam pertemuan itu, nah ini di sini menurut rencana itu adalah keterangan ya, keterangan. Ketika di sini juga, tapi di sini kan pertemuan itu akan dihadiri oleh para pejabat tinggi kementerian. Nah, di sini adalah kita lihat nomor D itu salah karena ini ini adalah kalimat inversi ya. Nah, kalimat inversi ini ada dua subjek. Nah, itu salah. Kenapa? D ini salah karena ini pertemuan itu. Kalau ada itu berarti ini jadi subjek. Terus nih para pejabat tinggi menteri ini juga subjek. Nah, kalau kalimat ada dua subjek itu mungkin kurang tepat ya, karena apalagi satu kalimat ini sudah ada dua subjek. Nah, itu kurang tepat. Nah, tapi kita lihat yang A. Menurut rencana dalam pertemuan itu, nah di sini keterangan akan hadir itu predikat ya teman-teman. Terus yang para pejabat tinggi menteri itu adalah subjek. Nah, ini kan sudah memenuhi ya SPK ya, maka jawaban yang benar adalah yang A.
Yang D itu salah karena ada 2 subjek. Nah, itu ya. Kita lanjut. Nomor 9 ini ada kalimat kalian bisa baca ya belakang ini, sampah menjadi concern besar dunia karena permasalahan terus ditimbulkannya. Nah, ada banyak kerugian yang disebabkan oleh sampah berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Sampah masih banyak, ini bla bla bla. Kalian bisa, oleh karena itu penelitian mengenai pemanfaatan sampah kembali penting dilakukan. Nah, di nomor 9 ini tentang karya tulis. Lihat isinya, penggalan karya tulis tersebut adalah, nah, kalau sudah ada kata oleh karena itu penelitian mengenai manfaat kembali sama penting dilakukan. Nah, kan di sini kan berarti kan latar belakang ya. Karena di sini ada belakangan kayak alasan-alasan, maka di sini pasti udah jelas ya latar belakang. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini latar belakang ya. Nomor 10 kita lihat. Nomor 10 subjek kalimat 4 adalah, ini kembali lagi yang sebelumnya. Oleh karena itu penelitian mengenai sampah manfaatkan kembali sampah yang penting dilakukan. Nah, kita lihat. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu adalah keterangan. Nah, di sini untuk dilakukan adalah predikat subjeknya itu berarti dari penelitian mengenai pemanfaatan sampah kembali. Nah, sampah ini subjek. Kok penting dilakukan itu masih masuk predikat ya, predikat. Nah, subjeknya itu adalah penelitian mengenai pemanfaatan sampah kembali sampah ya, itu benar. Jawabannya adalah yang D. Nah, nomor 11. Penulisan judul karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia adalah, nah, di sini. Ingat, ini terhadap, ada kata terhadap dan di. Nah, ini kan preposisi dan konjungsi ya. Nah, untuk judul preposisi dan konjungsi itu harus kecil ya. Itu kecil. Maka jawabannya A dan B. A, B, C ini salah. Kenapa? Karena di dan terhadap itu harus kecil. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutin untuk yang nomor 12 ya. Jadi kita lihat ya di sini untuk penulisan kutipan yang benar adalah, nah, di sini kalau kutipan ini tadi kan ada kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, untuk kutipan langsung itu dia pasti ada tanda petik, ada tanda petik, ada tanda titik dua dan menurut atau ada kata-kata menurut di awal-awalnya. Nah, jadi kita lihat aja kira-kira dari tadi yang sudah aku bilang ya. Karena di sini dari dan A sampai B dan C itu adalah kutipan langsung ya. KL. Kutipan langsung. Nah, kalau kutipan langsung itu tidak mungkin tanda petiknya itu digabung dengan sumbernya dari orangnya. Maka jawaban C dan B ini salah. Kenapa? Karena tidak pakai menurut. Nah, berarti tinggal A dan D. Kira-kira kalau secara jelas ya kalian lihat, berarti kan jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman. Karena di sini udah ada menurut. Terus tadi ya jawaban seperti di soal nomor 4 ya, ada titik 2 tapi dipisah, ada spasinya antara halaman buku dan tahun. Terus ada nih, ada tanda kecil. Makanya lebih benar ya. Yang ini. Oke, lanjut ya untuk yang selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya adalah kita bisa teman-teman untuk yang nomor 13 ya. Untuk nomor 13 kita lihat ini adalah penulisan dari ini ya, kutipan daftar pustaka. Nah, tulisan buku terjemahan yang benar dalam daftar pustaka adalah jadi kalau dalam jika buku terjemahan dalam daftar pustaka itu harus diawali pasti dari orang yang menerjemahkan, bukan orang yang diterjemahkan. Nah, di sini kan bukunya dari James Gibson dan penerjemahnya itu ini. Nah, kalau di sini kita lihat, kita harus nulis yang pertama adalah nama penerjemahnya dulu, baru tahun. Nah, kita lihat di sini. Ini Gibson dan D ini yang nulis asli ya, bukan penerjemah, maka ini salah. Yang di awal tadi aku bilangnya awali oleh si oleh si penerjemah ya.
Jadi di sini adalah Andiani Nono titik tahun. Nah, ingat ya, rumusnya itu kalau dulu aku pas SMA itu ada apa ya, ada hafalan gitu namanya itu Naratika di foto. Nah, jadi itu contoh ngafalinya itu adalah nama, tahun, buku, nama bukunya, kota, kota apa? Nama kotanya, kota penerbit dan ini P-nya penerbit. Itu data buku. Nah, berarti di sini kita lihat berarti antara B dengan yang B ini sudah salah karena apa? Setelah nama harusnya ada tahun kan? Nah, di sini kan salah karena tidak ada pakai tahun. Berarti yang benar adalah yang A. Indiani Mono, tahun, bukunya, organisasi perilaku super proses. Nah, kalau untuk yang terjemahan itu diterjemahkan dari diterjemahkan dari nama penerbitnya ya, penerbit yang asli tanpa dibalik ya namanya, di koma, mengalirkan 3 titik tahun, nah, tahun lagi, tahun kota itunya, terus titik judul, nah, judul, terus ini judul dan ini edisinya sama dengan judul, nah baru kota, terus baru penerbit ya. Itu kalau misalnya terjemah. Oke, mungkin itu saja dulu ya teman-teman. Kalau misalnya ada saran, komen atau kritik atau jawaban kalian yang mungkin ada membingungkan, silahkan langsung di komen aja ya. Insya Allah nanti saya bakal kami notice dan akan kami jelaskan, atau ada pendapat lain silahkan, mungkin bisa berharga untuk teman-teman sekalian untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.